Halo, sahabat belajar. Selamat datang di kanal YouTube pribadi saya. Dalam kanal YouTube ini terdapat berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video ini kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas? Yuk, kita mulai. Eits, sebelum kita mulai, biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks proposal. Nah, teks ini merupakan teks yang disampaikan pada semester 2 ya biasanya. Nah, adapun lingkup materi yang akan dibahas pada teks proposal itu mencakup 4 bagian ini. Dari mulai mengidentifikasi bagian-bagian proposal, menganalisis kaidah kebahasaan, menganalisis isi proposal, serta menyusun proposal yang kreatif. Memangnya ada proposal yang tidak kreatif? Nah, silahkan kalian bisa menilai sendiri apakah memang ada proposal yang kreatif dan ada proposal yang tidak kreatif. Ya, baik. Pada video ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi yang ada dalam proposal terlebih dahulu ya. Jadi tidak langsung ke empatnya, tetapi bertahap terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira apa sih yang kamu ketahui tentang proposal? Nah, sebelum lanjut lagi, coba perhatikan ini. Saya punya contoh teks. Nah, ini ya. Ada contoh teks proposal kegiatan. Apakah kalian merasa tertarik untuk melihat proposal ini ataukah tidak? Sepertinya proposal ini adalah proposal yang lumrah kita temukan ya. Nah, ada latar belakangnya, tujuan kegiatan, kemudian ada manfaat, dasar pemikiran, nama kegiatan, dan seterusnya. Atau pernahkah kalian melihat contoh dari proposal yang seperti ini? Nah, ini. Nah, perhatikan ya. Latar belakangnya ada, tujuannya ada, manfaatnya ada, dan seterusnya. Ada 2 contoh proposal yang saya tampilkan. Nah, proposal manakah yang sering kalian temukan? Nah, apakah sebelum kita lanjut, apakah teks yang saya tampilkan itu memang dapat dikatakan sebuah proposal ataukah tidak? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lanjutkan pembelajarannya ya. Baik. Dalam video ini kita akan membahas sedikitnya 3 hal. Nah, yang pertama tentang definisi dari apa sih proposal itu, kemudian fungsi dari sebuah teks proposal, serta sistematika teks proposal. Nah, yang pertama tentang definisi. Sebenarnya dalam video kali ini dan video-video selanjutnya saya tidak akan memberikan sebuah definisi yang ajeg. Artinya, kalian semua bisa membuat kalimatnya sendiri. Tetapi, tetap ada kata kunci dari teks proposal tersebut. Kata kuncinya apa? Ini. Proposal merupakan sebuah teks yang berisi pengajuan. Nah, jadi intinya proposal itu ada sebuah ajuan. Ajuan apa saja? Bisa berupa izin kegiatan, bisa berupa izin penelitian, kerjasama atau sponsorship, serta pengajuan dana. Nah, yang disusunnya secara sistematis. Artinya apa ya sistematis? Artinya mempunyai kerangkanya sendiri, tersusun secara sistematis, tersusun secara rapih. Ya, bagaimana sih memang sistematikanya? Nanti akan kita bahas pada halaman selanjutnya. Kemudian
ada fungsi dari teks proposal. Nah ya, yang pertama, teks proposal itu berfungsi sebagai usulan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah pihak yang berkepentingan itu mengetahui rencana kegiatan yang diusulkan oleh si pembuat proposal. Kemudian selanjutnya, memberi informasi permasalahan yang diteliti. Jadi pembaca akan tahu permasalahan yang ditelitinya itu apa ya. Kemudian landasan teori untuk menyelesaikan masalah itu apa dan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian ada juga memberikan ajuan kerjasama. Nah, pihak yang diberikan ajuan kerjasama ini akan mengetahui rencana kerja sama dan keuntungan bagi kedua pihaknya itu seperti apa. Jadi sedikitnya teks proposal itu mempunyai fungsi 3 ini. Usulan kepada pihak yang berkepentingan, memberi informasi permasalahan yang diteliti, serta memberikan ajuan kerjasama. Nah, berdasarkan jenis proposal tersebut, maka kita dapat menemukan berbagai macam. Ya, ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini berisi pengajuan rencana kegiatan. Kemudian ada proposal penelitian yang berisi pengajuan rencana penelitian, dan ada proposal bisnis yang isinya berupa pengajuan pendirian usaha atau juga kerjasama. Nah, kira-kira proposal mana sih yang sering kalian susun? Selanjutnya, ada sistematika teks proposal. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setidaknya ada 3 jenis proposal. Proposal kegiatan, proposal penelitian, dan proposal kerjasama. Ketiganya mempunyai sistematikanya sendiri. Ada yang sama, tapi juga ada bedanya. Nah, lihat ya, ini di bagian awal atau di bagian orientasinya, atau di bagian pendahuluannya. Ini bagian pendahuluannya, kemudian ini adalah bagian isinya, ya, dan terakhir adalah bagian penutupnya. Ketiganya mempunyai sistematika yang ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kalau di kegiatan ada lembar pengesahan, di penelitian juga ada, tapi di kerjasama tidak ada. Ya, kemudian kalau di kegiatan itu kalian akan mendeskripsikan tentang latar belakangnya, kemudian nama kegiatannya dan seterusnya. Kemudian di penelitian, nah di isinya itu karena ini sebuah penelitian yang berupa teorinya untuk menyelesaikan masalah serta langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya, maka diperlukanlah sebuah tinjauan pustaka atau landasan teorinya. Kemudian diperlukan juga sebuah metodenya, metode penelitian untuk menyelesaikannya dan jadwalnya agar mengetahui langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tersebut itu seperti apa. Kemudian di proposal kerjasama, nah ini proposal kerjasama bisa berupa deskripsi kegiatan ataupun deskripsi tentang usaha yang ingin kalian ajukan kerjasamanya. Nah, dan pada intinya di proposal kerjasama ini ada yang namanya ajuan kerjasama. Di sini kalian paparkan bagaimana sih kerjasama yang akan diberikan antara si pembuat proposal dengan si penerima proposalnya. Ya, itu merupakan sistematika teks proposal. Nah, untuk lebih memahami kembali tentang sistematika teks proposalnya, silakan kalian menganalisis setiap bagian sistematika dari seluruh jenis teks proposal ini. Misalnya, latar belakang itu isinya tentang apa? Kalian silakan jelaskan. Kemudian manfaat isinya tentang apa? Nama kegiatan isinya tentang apa? Dan seterusnya. Ya, ini akan melatih analisis kalian, daya analisis kalian terhadap sistematika dari seluruh jenis teks proposal ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang bermanfaat. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing,
dan lestarikan bahasa daerah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.